Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi diferensial orde 2. Di mana teman-teman udah pada tahu belum sih apa sih diferensial orde 2 itu? Nah, di sini dan kali ini kita akan menjelaskan apa sih diferensial orde 2 itu. Oke, sebelum masuk ke video, kita harus perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Yang pertama, itu Yuna Novelan dari NPM A1E024011. Yang kedua itu Fadila Novelia Kitsa dengan NPM A1E024015. Dan yang ketiga, Cika Juwita Mariala dengan NPM A1E024029. Dan TS Marali Fortuna dengan NPM A1E024039. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yaitu 3C, di mana dapat contoh soalnya itu Y 2 aksen ditambah 2Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, dari bentuk persamaannya ini maka didapatkan bentuk persamaan yaitu AY 2 aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Nah, diketahui di soal yaitu A sama dengan 1, dari mana dapat 1 yaitu Y sama dengan 1 ya. Nah, B sama dengan 2 dan C sama dengan 2. Lalu kita jadikan menjadi rumus R, yang mana R kuadrat ditambah 2R ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dari mana dapat ini? Kita masukkan nilai yang kita ketahui tadi. Nah, lalu kita diskriminankan, yang mana rumus diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Lalu kita substitusikan nilainya, di mana B itu adalah 2, 4 kita turunkan, A itu adalah 1, dan C itu adalah 2. Maka kita penjumlahan sederhana mendapatkan nilai D sama dengan min 4. Karena D kecil dari 0, maka ini adalah akar kompleks. Lalu kita mencari nilai R, di mana rumusnya itu adalah R sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Lalu kita substitusikan nilainya menjadi R sama dengan min 2 plus minus akar dari D itu kita dapatkan yaitu min 4. Kita masukkan per 2. Kenapa 2? Karena A adalah 1, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, lalu kita jumlahkan sederhana menjadi R sama dengan min 2 plus minus 2I per 2. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi R sama dengan min 1 plus minus 1. Kenapa menjadi R min 1 plus minus 1? Lalu kita dapat alfanya min 1 dan betanya 1 itu dari akar berbentuk ya, yang dimana R itu adalah alfa plus minus BI. Nah, lalu kita masukkan alfanya berapa dan B-nya berapa. Lalu jika akarnya itu berbentuk alfa plus minus BI, maka kita mendapatkan solusi umumnya yaitu YX sama dengan E pangkat alfa X dalam kurung C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Lalu kita substitusikan nilainya tadi menjadi YX sama dengan E min X dalam kurung C1 cos X plus C2 sin X. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari persamaan diferensial orde 2. Jadi, persamaan diferensial orde 2 adalah persamaan yang melibatkan turunan kedua dari suatu fungsi, yang dimana bentuk umumnya itu adalah AX D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah BX DY per DX ditambah CX Y sama dengan Fx, yang dimana keterangannya yaitu D kuadrat Y per DX itu adalah turunan kedua, DY per DX itu adalah turunan pertama, dan Y itu adalah sebagai fungsi, Fx sebagai fungsi sumbernya. Nah, adapun klasifikasi dari persamaan diferensial orde 2 itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama homogen dan yang kedua non-homogen. Yang dimana yang pertama itu homogen, adapun bentuk umumnya yaitu AY 2 aksen ditambah BY 1 aksen plus CY sama dengan 0. Dan yang kedua homogen, bentuk umumnya yaitu AY 2 aksen ditambah BY 1 aksen ditambah CY sama dengan Fx. Kemudian adapun persamaan linear homogen, yang dimana
Tadi yang pertama itu ada bentuk umum dari homogen itu yaitu AY 2 aksen ditambah BY 1 aksen ditambah CY sama dengan 0. Nah, di mana untuk menyelesaikan ini tuh langkah penyelesaiannya itu yaitu yang pertama itu adalah bentuk persamaan karakteristiknya, kemudian cari akarnya dan tentukan solusi umum dari permasalahannya itu. Nah, kemudian adapun persamaan karakteristik dari persamaan homogen tadi, yaitu dengan bentuk umum AY 2 aksen ditambah BY 1 aksen ditambah CY sama dengan 0. Nah, dari persamaan umumnya tadi itu diperoleh yaitu AR kuadrat ditambah BR ditambah C sama dengan 0. Dan dimana kalau bentuk akar yaitu R sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Objek termasuk ke jenis akar. Nah, berdasarkan diskriminan bahwa D ini sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Nah, di mana jika D ini lebih dari 0, maka akar realnya itu berbeda. Misal, R1 tidak sama dengan 2. R2. Nah, solusi yang ditawarkan yaitu Y sama dengan C1 eksponensial akar R1X ditambah dengan C2 eksponensial R akar R2X. Nah, bagaimana jika D sama dengan 0? Nah, itu disebut dengan akar kembar. Misal R1 sama dengan R2 sama dengan R, dimana solusi yang ditawarkan yaitu Y sama dengan C1 ditambah dengan C2X dikali dengan eksponensial akar Rx. Nah, jika D-nya itu kurang dari 0, maka itu akar kompleks, dimana misal R sama dengan alfa ditambah plus minus I beta, dan solusi yang ditawarkan yaitu Y sama dengan eksponensial pangkat alfa X dikali dengan C1 cos beta X ditambah dengan C2 sin Bx gitu. Oke, baik, kita masuk ke soal yang 3D, yaitu ada soal 6D aksen ditambah 12D aksen ditambah Y sama dengan 0. Kita masuk ke bentuk persamaannya menjadi yaitu 4N kuadrat ditambah 12N ditambah 9 sama dengan 0. Jadi masukkan rumus diskriminan. Kalau 4N kuadrat ini adalah A, 12N ini adalah B, dan 9 ini adalah C. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut tadi ya teman-teman, yaitu B kuadrat tadi adalah 12L dan min 4AC itu adalah 4 kan 4, A-nya tadi adalah. Nah, adapun persamaan non homogen yaitu bentuknya itu A Y double aksen ditambah dengan B Y aksen ditambah dengan C Y sama dengan Fx. Nah, solusi umumnya itu yaitu Y sama dengan YH plus YP. Nah, YH ini adalah solusi homogennya dan YP ini adalah solusi partikular atau khususnya. Nah, adapun metode untuk menentukan solusinya itu yaitu menggunakan 3 metode. Nah, yang pertama itu metode koefisien tak tentu, di mana digunakan jika fx-nya itu berupa polinom atau eksponensial dan atau sinus kosinus. Nah, yang kedua itu metode variasi parameter, digunakan jika bentuk fx-nya itu lebih kompleks, serta jika menggunakan metode operator diferensial menggunakan rumus yaitu D sama dengan D per dx. Oke, dari video yang telah kami jelaskan dapat disimpulkan bahwa diferensial order 2 ini melibatkan turunan kedua yang dapat berbentuk homogen dan non-homogen dan diselesaikan menggunakan persamaan karakteristik dan banyak digunakan dalam bidang fisika dan teknik. Itu saja dari kami, penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.